Sejak Jokowi menjadi gubernur DKI, saya itu suka cara berpikirnya. Dia tidak mudah ditebak, terlihat lemah, tetapi sesungguhnya itulah kekuatannya. Dia tipikal pendengar sehingga matang dalam mengambil keputusan. Dan terutama niat dia baik dalam mengambil keputusan. Dia punya visi besar untuk memajukan bangsanya, bukan memajukan perutnya, perut keluarganya, ataupun perut kroninya. Itulah kenapa sejak dulu saya selalu mengibaratkan kebijakan Jokowi dalam langkah-langkah catur untuk mempermudah menjelaskan analisa. Tapi itu pun tetap tidak mudah ditebak. Jokowi seperti punya plot twist yang gak ada habisnya dalam menjalankan kebijakan. Lama mengamati apa yang dilakukan Jokowi membuat saya sedikit memahaminya. Saya malah jadi lebih cerdas karena seperti berguru padanya dalam melihat sebuah masalah. Dari mengamati Jokowi lah saya belajar melihat dari banyak sisi sebelum mengambil keputusan apapun. Untuk orang yang melihat masalah hanya dari satu sisi saja memang sulit untuk memahami Jokowi. Apalagi untuk orang yang melihat masalah hanya dari sisi egonya saja. Seperti masalah wabah sekarang ini. Ketika orang hanya sibuk dan panik melihat serangan wabah dari sisi kesehatan, Jokowi bahkan sudah berpikir dari masalah ekonomi, sosial, sampai keamanan negara. Dia menerima laporan dari 34 provinsi, dari ratusan kabupaten dan kota di Indonesia. Bahkan dia belajar dari ratusan negara lain yang sudah lebih dulu dihajar wabah. Bayangkan, itulah kenapa banyak orang yang salah menebak bahwa Jokowi lambat mengambil keputusan. Padahal Jokowi bukan lambat. Dia ingin keputusannya berdasarkan pertimbangan matang, bukan pertimbangan gerasa-gerusu, apalagi hanya untuk pencitraan. Dan itu tergambar jelas dalam wawancara Jokowi dengan Najwa Shihab di acara Mata Najwa kemarin. Meski Najwa menyerang dengan pertanyaan yang menjebak, Jokowi tetap menjawab dengan elegan. Gaya bicaranya menunjukkan ia punya pandangan yang luas. Ya iyalah, dia tiap hari menerima laporan menteri-menterinya dari segala jurusan. Belum lagi dari pihak intelijen yang memberikan masukan tentang situasi dan keamanan negara. Jadi wajar saja pertanyaan Najwa bisa dijawabnya dengan jujur dan tanpa beban karena dia tidak perlu berbohong tentang pandangannya. Ada satu yang menarik dari Jokowi yang saya lihat terutama saat wabah ini. Perhatiannya pada rakyat kecil itu sangat luar biasa. Saya juga kaget karena banyak kebijakan Jokowi dalam masa wabah ini sangat berpihak pada orang kecil, terutama di sisi ekonomi mereka. Lihat, bagaimana Jokowi tidak mau melakukan lockdown, baik di negaranya maupun di daerah. Dia paham, lockdown itu akan membawa gelombang masalah yang lebih besar yang akan menimpa ekonomi orang-orang kecil. Jadi karantina wilayah yang sifatnya gratisan dari pemerintah. Bagaimana Bapak? Kalau yang namanya karantina wilayah itu kan sama dengan lockdown. Artinya apa? Masyarakat harus hanya di rumah. Bus berhenti, nggak boleh keluar. Taksi berhenti, ojek berhenti, pesawat berhenti, kereta api berhenti, MRT berhenti, KRL semuanya berhenti. Hanya di rumah. Dari jawabannya menandakan ia lebih suka memberlakukan konsep pembatasan sosial daripada lockdown supaya rakyat kecil masih bisa mencari makan. Jokowi juga memberitahu keputusannya untuk tidak memberhentikan KRL. Kalau daerah-daerah mau mempersiapkan dan mau menanggung dari keputusan yang diminta itu akan kita berikan. Artinya pekerja harian yang naik KRL, buruh-buruh harian yang naik KRL, pedagang-pedagang asongan yang mendapatkan nafkah dari naik KRL, karena naik KRL itu sangat murah sekali. Itu ditanggung oleh mereka, dijamin oleh mereka dengan bantuan sosial yang baik, saya hentikan. Tapi tanggung jawab itu ada di pemerintah daerah? Ya, karena kan mereka meminta, mestinya tidak hanya meminta, menyiapkan juga bantalan sosial, safety net, jaring pengaman sosialnya disiapkan dulu. Jangan hanya meminta, dihentikan, kemudian ya sudah masyarakat dibiarkan cari sendiri-sendiri, nggak bisa seperti itu yang saya nggak bisa.
Jelas, saya sangat setuju. Seorang presiden harus punya pandangan yang jauh lebih luas daripada seorang gubernur yang hanya memikirkan wilayahnya saja. Saya pasti dituduh penjilat atau buzzer RP, seperti biasalah kalau ngomong begini. Tapi ternyata pandangan saya selama ini tidak salah. Karena bahkan seorang Prabowo Subianto, lawan politiknya saat kampanye kemarin pun punya pandangan yang sama dengan saya sesudah dia bekerja bersama dengan Jokowi. Untuk itu, kita sekarang bekerja sama dengan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Selama saya menjadi anggota kabinet beliau, saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Saya melihat dari dekat cara-cara pengambilan keputusan beliau, dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Saudara-saudara sekalian, juga saya melihat komitmen beliau untuk membersihkan pemerintah Indonesia dari korupsi. Di balik menurunnya dukungan para pendukung Jokowi hanya karena mereka merasa lebih pintar dari presidennya dalam menangani wabah, Prabowo justru muncul dengan dukungannya. Dan jelas dia lebih tahu apa yang terjadi di dalam istana dan seperti apa Jokowi dalam setiap rapat ketika menghadapi bencana. Keputusan Jokowi dalam menghadapi bencana wabah ini jelas mempertimbangkan banyak hal, terutama ekonomi rakyat kecil, karena merekalah korban terbesar ketika situasi sulit sedang terjadi. Mungkin itu muncul dari alam bawah sadar seorang Jokowi, karena kita tahu Presiden pernah berada dalam situasi ekonomi yang sulit dan miskin ketika dia kecil. Dan sekarang ketika dia berkuasa, ia menjadi pembela rakyat kecil di mana dulu dia pernah berada. Saya harus angkat secangkir kopi dulu untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang mungkin sulit akan kita dapatkan kembali karakternya yang unik dan membumi bahkan dalam waktu 100 tahun lagi. Selamat menjalankan ibadah puasa teman, saya seruput dulu kopinya. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.